Mobil kertas dan rumah mewah kertas yang dibakar oleh orang hidup di dunia, hantu di dunia bawah tidak bisa memasukinya. Zhang Shouyi meringkuk di sudut tembok dunia bawah, menggigil kedinginan, dengan erat menggenggam seikat besar kertas kuning yang dibakar oleh anak-anaknya. Bahkan tidak bisa ditukar dengan sepotong mantu hangat. Zhou Shuntu, penjaga lewat, menendang kertas itu dan memaki, barang jelek ini di dunia bawah tidak berharga sepeser pun. Anak-anak Zhang Shouyi setiap tahun baru dan festival memenuhi meja dengan persembahan buah-buahan, membakar mobil kertas, rumah mewah kertas, dan membanggakan betapa berbakti mereka. Namun, Zhang Shouyi di dunia bawah tinggal di gubuk bocor, makan roti keras yang dingin, bahkan tidak punya mantel tebal. Dia ingin mengirim pesan lewat mimpi, tetapi itu membutuhkan uang, dan dia tidak punya sepeser pun. Di pinggir jalan, seorang hantu tua bernama Wang Danyang menasihatinya, kertas yang dibakar anak-anakmu itu tidak berguna. Yang benar-benar berfungsi adalah pikiran mereka. Zhang Shouyi tidak percaya. Dengan terpaksa dia membantu orang memindahkan batu di dunia bawah, bekerja keras selama lebih dari 10 hari, baru bisa mengumpulkan uang untuk mengirim pesan lewat mimpi. Inilah Sespimsyat menulis dengan putranya Zhang Jiangguo sambil menangis dan berteriak, mengatakan bahwa dia kedinginan dan kelaparan. Zhang Jiangguo ketakutan, lalu malam itu juga membeli puluhan kilogram kertas kuning dan membakarnya semalaman di depan makam. Namun keesokan harinya, Zhang Shouyi membawa kertas-kertas itu ke pasar, tetap tidak bisa menukarnya dengan makanan. Dia berjongkok di tanah sambil menangis, merasa bahwa anak-anaknya sama sekali tidak mempedulikannya. Hantu berjaga menghentikan, menghela napas dan berkata, anakmu hanya berpura-pura untuk dilihat orang lain, tidak tulus, dunia arwah tidak mengakuinya. Ini hanya kepura-puraan. Hati Zhang Shouyi menjadi dingin. Tepat saat itu, petugas penyelidik niat di alam baka berpatroli di jalan, memegang sebuah buku tebal dan menghela napas berkali-kali kepada sekelompok arwah yang baru saja membakar kertas. Sebanyak apapun yang dibakar oleh keturunan kalian di dunia, jika hati mereka tidak ada untuk kalian. Di buku catatan saya ini tidak ada sedikit pun catatan. Seorang hantu bernama Li Changfu tidak terima. Keturunan saya membakar villa dan mobil mewah. Kenapa saya masih tinggal di gubuk rusak? Petugas penyelidik membuka buku catatan dengan dingin. Anakmu Lilei ke makam hanya untuk merekam video dan memposting di media sosial. Setelah membakar langsung melupakanmu sepenuhnya. Nilai ingatan adalah 0. Setiap kali dia benar-benar memikirkanmu, baru aku mencatatnya di buku ini. Itulah yang bisa kalian gunakan di alam baka. Hanya membakar kertas, tanpa memikirkan orang. Barang seperti itu, di alam baka semuanya dianggap kertas bekas. Li Changfu langsung jatuh terduduk di tanah. Tidak bisa berkata apa-apa. Zhang Shouyi berdiri di samping, mendengarnya hingga seluruh tubuhnya merasa dingin, baru akhirnya percaya. Baru saja hendak pergi, bertemu dengan seorang gadis muda berpakaian kain, yaitu Liu Min dari desa tetangga. Ayah Liu Min, Liu Jianjun, sudah meninggal 2 tahun. Keluarga Liu Min miskin, tidak pernah membakar selembar kertas pun, tetapi ayahnya di alam baka tinggal di rumah yang hangat, makan makanan panas setiap hari, dan memiliki uang yang tak habis-habis. Zhang Shouyi segera bertanya alasannya. Liu Min berkata, setiap malam sebelum tidur, aku selalu berbicara dengan ayahku Liu Jianjun. Tidak peduli hal besar atau kecil, selalu menyebut-nyebut, tidak pernah melupakannya. Zhang Shouyi setengah percaya, setengah ragu, mengikuti untuk melihat Liu Jianjun. Ternyata memang berpakaian hangat, hidup dengan nyaman. Liu Jianjun tersenyum dan berkata, uang di dunia arwah bukan dibakar, tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh orang hidup yang selalu mengingat, setiap kali memikirkan bertambah 1 sen. Zhang Shouyi mengumpulkan uang lagi untuk mengirim pesan dalam mimpi, meminta putranya Zhang Jiangguo untuk tidak membakar kertas lagi, cukup memikirkannya setiap hari. Zhang Jiangguo setuju, setiap malam sebelum tidur berbicara beberapa kata padanya, saat makan juga menyebutkan makanan kesukaannya. Baru 3 hari berlalu, Zhang Shouyi sudah menerima sekantong penuh uang, mengganti rumah hangat, mantel tebal, dan tidak perlu menderita lagi. Mereka yang hanya tahu membakar kertas tetapi tidak pernah mengingat leluhur mereka, kerabat mereka di alam baka tetap hidup dalam kesengsaraan. Orang pergi bukan berarti lampu padam, melupakan di hati, itulah yang benar-benar hilang.